Assalamualaikum sobat. Ada informasi terbaru dari Batu Beling. Kebetulan saya diminta langsung menghadap ke pimpinan. Nah, apa informasi tersebut? Monggo ikuti. Klasik, Mas. Klasik. Ya Allah. Wis, alhamdulillah tempatnya ya kayak gini Mas Yabi. Bisa dikemat tingkrang, dikeresean. Nah, memang kan ini acara ngobus. Tulisan ngobus, ngobrol serius. Nah, tergantung enaknya bagaimana. Bosnya campur-campur ya Mas, nyantai. Campur. Surabayaan nggak apa-apa. Kalau saya lihat dari logonya nih ngobus, saya juga pelajari nih. Saya dari bahasa pemikiran awam saya ngobus ini yang saya dengar. Ini kan bahasa Surabayaan. Basa Surabayaan. Yang maksudnya ngobrol. Kenapa ini? Kok pakai istilah ngobus ini? Filosofinya gini Mas, ya. Sebetulnya kan ono guneman, ono rembukan. Nah, saya ngambil ngobus. Basa Surabaya itu ada ngobus, ada lagi ono sing gedabrus. Apa mana Mas? Macam-macam loh. Ya. Memang saya ambil bahasa istilah Surabayaan ngobus itu kan biasanya nek ngobus sih istilah Surabayaan itu ngomong gedabrus kalau jebusi. Nah, cuman, ini sekarang kan waya-waya presetan sedikit. Ngobus, ngobrol serius. Ya, ono ngobrolnya, ono gedabrusi, tapi ada seriusnya. Yang penting nanti ada makna yang bisa kita ambil. Ada pelajaran yang didapat. Paling enggak apa yang kita obrolkan, diskusikan, ilmu yang kita bagikan, atau barangkali Mas Yevi bisa ngasih ilmu, Mas kameramen bisa ngasih ilmu, itu nanti yang kita bagikan. Oh, sesuatu kalau didialogkan, dibicarakan, pasti ada manfaatnya. Ngoten Mas, kurang jadi itu. Kalau ngobrol sama pimpinan Batu Beling itu, owner Batu Beling itu enaknya gini, beliau itu kreatif. Jadi kalau saya dipanggil pasti ini ada hal baru gitu. Contohnya nih, logonya Batu Beling itu loh, logo toiletnya aja beda. Ya kayaknya kan WC atau apa gitu, logonya beda. Kebelet. Ngobus juga gitu. Sebenarnya gayanya, tampilannya, mungkin programnya seperti podcast pada umumnya nih Pak ya. Nah, saya mau berbagi nih sama Sobat Batu Beling. Awalnya kok muncul Sobat Ngobus. Nah, Sobat Ngobus. Kok sampai muncul ngobus ini seperti apa? Kan macam-macam kalau orang-orang podcast. Sebenarnya saya nggak pengen podcast sih ya, tapi memang kan sekarang era podcast ya, coba kita ngemas dengan gaya-gaya tersendiri, lebih santai, lebih ngobus aja kan terus gak serius Mas. Ya, lebih rileks, lebih enjoy. Tadi pertanyaan apa Mas? Tali aku Mas. Awal mula kok muncul ide ngobus ini dapat dari mana? Ya latah Mas. Intinya kan latah. Oh ya kita yuk nggawe suatu podcast, meskipun di Batu Beling sendiri juga ada podcast Batu Beling yang mana arahnya lebih ke produk Batu Beling itu siapa. Nanti kalau ngobus ini sebenarnya banyaknya ke individu, ke apa ya. Ya mungkin ada kaitannya dengan perusahaan, dengan usaha, tapi bukan ke masalah detail produk-produknya Batu Beling. Meskipun nyerempet titik nggak apa-apa. Itu sampai mau ini kan produknya Batu Beling, lu beli Batu Beling kan ya. Memang ya background saya seniman, mau nggak mau ya mungkin kalau ya tampilannya ini no endi nanti di-shoot Mas. Ini sebenarnya ruangan pribadi saya, ruangan kantor pribadi saya. Meskipun nggone saipet, tapi mudah-mudahan yang di sini tuh kerasa. Memang sengaja yang style yang saya tampilkan di ruangan saya kan rotok ya gak serius lah, isinya kan oposnya barang-barang bekas, barang mejoku ya cuma meja koyok gini. Saya nggak ingin menampilkan sesuatu yang mewah, lux, tapi yang penting loh kok apik ya, itu sih kalau Mas. Nah,
dari segi ini Pak, dari segi tampilan, tempat, biasanya kalau podcast pada umumnya kan lebih modern, lebih seperti apa. Ini kalau saya lihat tampilannya nih klasik banget, kayu jati toh ini. Iki ukiran Madura, Mas. Madura. Ukiran Madura, ukiran lama loh. Elek-elek ini memang seperti ini. Ya memang kan ini ada nilainya. Ya. Sebetulnya kapan lalu saya buat ini kan misalkan ada tamu ngobrol serius, santai tak jak loh gini, nunggu kayak Mas. Ya, kebetulan begitu adanya program ngobus ini, ada ruangan gue kayak tulisan ngobus kayaknya seperti ini. Tapi jadi nilai estetik tersendiri loh ini. Ya, mudah-mudahan. Iya, biasanya kan ya ruangan podcast yang modern itu kan minimalis modern pada umumnya. Tapi ini kan lebih. Saya pengen menampilkan apa adanya. Ya ruanganku iki ya ini. Ya. Nanti suatu saat mau pindah tempat lain, saya pengen sebenarnya di podcast ini gak usah nyepak nosing ribet-ribet. Nanti harapan saya ada tamu nyasar ini belum tak jak ngobrol ya sayu. Nah, ya kayak ngene iku, nature apa adanya. Lebih usual, lebih seperti biasanya, natural apa adanya. Terus mana Mas? Gini. Pumpung langsung sama pimpinan Batu Beling nih. Boleh dong kita pingin kenal lebih jauh dengan Pak Anto nih, sahabat Batu Beling. Nah, kepingin menguak lebih dalam tentang pribadi Pak Anto. Ini jarang loh ini, biasanya kalau soal data pribadi, biasanya privasi ini. Nah, kebetulan mumpung ada kesempatan diinterogasi saja ya. Nah, Pak Anto, siap. Di tahun 2022 saat ini, usia sudah berapa, Pak? Waduh, suwek Mas. Sudah apa ya, balita. Tapi kalau dari style ya enggak loh, Pak. Kebetulan saya udah 52 tahun. Wis tuwek to Mas, balita di atas 50 tahun. Tapi di usia yang 52 itu dengan pencapaian seperti yang saat ini, ya boleh dikatakanlah jenengan itu sekarang ini jadi role model bagi yang muda-muda ini untuk jadi entrepreneur sukses ya. Usahawan Jawa Timur. Asli Jawa Timur toh? Asli dari Bojonegoro. Saya lahir Bojonegoro 52 tahun yang lalu ya. Bapakku seorang guru, kepala sekolah terakhir almarhum, kemudian saya dapat saudara nomor 3 Mas. Kebetulan kakakku pegawai negeri, yang satunya lagi di BUMN. Saya yang benar-benar murni ini usahawan. Saya nggak tahu apa ini usahawan loh. Ini adik saya ikut di Pertamina. Ya kita nikmati. Memang hidup dari pengusaha itu jatuh bangun. Jatuh bangun ternyata nanti ayo di podcast berikutnya ayo kita gali. Memang di jatuh bangunnya itu banyak hal yang ternyata di dalam hidup kita itu harus mau banyak belajar dan mau reaksi diri. Allah mentakdirkan kita enak, gak enak, sukses, enggak, itu kan memang sudah jadi suratan, sudah dari takdir kodarnya Allah. Tapi sebagaimana kita sebagai manusia kan, ikhtiari kaya apa? Kita udah berusaha, tetapi kadang-kadang banyak hal yang kita itu salah. Allah sudah menciptakan kita, termasuk manual book-nya. Apa sih manual book-nya? Petunjuknya Al-Quran dan sudah dikasih manual buku. Ternyata kita sering mengabaikan itu. Bukan banyak ya termasuk saya dulu, termasuk sekarang pun kadang-kadang masih lalai, sering menungso. Sesuatu yang nggak boleh jadi tuabrak ya, gak apa-apa umumnya seperti itulah. Itu yang kebanyakan yang menjadi problem di kalangan-kalangan terutama entrepreneur, pengusaha, wirausaha apapun. Memang kalau segi ukuran finansial, keuangan itu banyak orang yang merasa aku sugih, aku celenganku, bukan celengan ya.
Ya, dia merasa finansialnya cukup, tapi kan kebanyakan orang-orang itu keberkahan itu yang belum minat dapat. Contoh saya merasakan di era 10 tahun ke belakang, aku biyen ku ngene Mas. Saya jadi pengusaha balik rada dawa. Saya dulu lulus kuliah, ya tahun 92, 94, ya 92, 93, ikut bekerja di orang 3 tahun, ya. Meskipun di awal sebentar, memang dulu waktu saya pertama masih muda, itu nyari pekerjaan itu bukan nyari duit, cari ilmu. Ilmu yang dari kuliah dan yang di dunia kerja memang beda. 3 bulan, oh sudah merasa pinter, pindah lagi, merasa pinter, sampai di tahun pertama saya bisa menemukan perusahaan yang saya inginkan. Akhirnya saya 2 tahun di perusahaan itu. Dari perusahaan itu, memang perusahaan besar, cuma toko sih. Kebetulan saya kan di seni rupa dulu di interior. Kalau dulu belum ada interior, desain produk namanya. Apa yang saya tekuni ya yang desain. Nah, kebetulan toko yang saya ikuti memang dia toko mebel. Toko mebel belum ada sentuhan di interior. Dunia interior itu masuk ya sekitar tahun 95 itu baru mulai ada di awal-awal. Nah, toko ini memang dari awal dia cuma dodolan. Bedsheet isinya tempat tidur, meja rias, lakas, lemari. Ya itu jual. Lemari ya lemari jati ini lemari. Di era itu, era interior mulai masuk. Di Surabaya ini hanya beberapa perusahaan interior yang besar. Salah satunya di yang toko yang saya ikuti itu. Dia toko paling besar saat itu di Surabaya. Daerah Gemblongan, toko ini kok 50 kali 200 meter ada Mas. Besar Mas. Iya. Cuma yang dodol kayak gitu. Bedsheet jumlahnya buahnya. Lah, di saat itu si bos rekrutmen, kebetulan bos saya itu cewek Mas. Dia punya keinginan. Dia ngerekrut desainer, dia pengen perusahaannya ini berubah mengarah pelan-pelan ke interior design. Kebetulan selama itu dia banyak customer-nya itu rata-rata saudagar kaya. Dari Palu, dari Makassar, dari NTT, dari Irian, dari Kalimantan yang banyak. Itu kalau ke Surabaya, jujukannya mesti ke toko itu. Nah, selama ini borong-borong lah ditawari, coba tawari pesanan khusus. Akhirnya di saat itu mulai kita terima pesanan khusus. Saya di sana 2 tahun, alhamdulillah. Nek ngomong karir itu sudah mentok lah, mentok. Apa yang saya inginkan sudah tercapai. Sampai akhirnya kebetulan saya bolak-balik Mas, begitu berangkat ke Palu, Mas sini aja Mas, gak usah balik Surabaya ikut saya, mau soge, sopo gak ngiler sebetulnya. Ya. Banyak tawaran-tawaran itu. Mungkin selama ini saya banyak ke customer itu, banyak yang cocok, banyak yang seneng. Sampai suatu saat akhirnya saya tuh ketemu customer di Surabaya. Begitu dia mau, ya usianya dulu sama dengan saya, masih muda gitu. Dia mau nikah, aku tolong desainer kamar untuk nikah, tak desainer. Hari-hari selama 2 bulan, 3 bulan itu cocok. Akhirnya suatu saat saya nawari, ayo kita joinan yuk. Nah, kamu tak kasih saham ini. Oke, akhirnya deal akhirnya. Cuma ya karena dia juga orang muda, duitnya papai, ternyata dia juga join-joinan. Sebetulnya di perusahaan itu kebetulan yang ngajak saya itu dulu toko lampu terkenal di Surabaya. Ternyata saya join-joinan, ternyata orang tuanya akhirnya sebetulnya maju sih Mas. Di tahun 96 nggak salah, itu omset itu sudah 100 juta sebulan. Tahun itu sudah besar 100 juta. Gede Mas. Kalau buahnya, cuma itu tadi kadang-kadang mereka gak nyadari begitu omset gede, modalnya yang harus mereka setor gede. Nah, ini akhirnya si owner ini papai ya nggak harmonis. Akhirnya kita buat keputusan, oke lah, nek kita kerja kalau nyari ribut, akhirnya sepakat buyar. Buyar, terus kita dari awal bangun, ketemu joinan lagi, bangun lagi dari awal.
jatuh bangun ya itu yang saya alami sampai krisis moneter buyar wis kayak kita nggak bisa apa-apa. Ya akhirnya betul susu Mas aku biar. Wah ini akhirnya cerita masa lampau. Nah, jangan khawatir nanti khusus untuk kisah-kisahnya ini yang lebih detail nanti. Siap. Ada session lagi. Yuk. Makanya tetap jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Batu Beling biar ngobus ini terus bisa aktif terus. Nah, nanti di next session berikutnya nanti kita akan kupas lebih dalam tentang kisah-kisah inspiratif dari Pak Anto ini. Gitu. Siap. Nah, sebelum kita closing nih nanti. Nah, belum menit closing Mas. Nanti kalau full nanti cerita hidupnya panjang, enggak selesai nanti. Kepanjangan durasi nanti. Batu Beling teriak-teriak nanti. Nah, secara singkat Pak Anto. Siap. Itu kan kisah sebelum berdirinya Batu Beling. Nah, kita mulai masuk ke masa Batu Beling. Tentunya enggak semudah itu membuat perusahaan terus tentunya dengan yang kondisi jenengan pada saat itu memang apalagi segi modal belum besar seperti sekarang dan Batu Beling juga belum dikenal banyak orang. Nah, kisah singkatnya merintisnya Batu Beling. Semoga nanti bisa jadi inspirasi untuk teman-teman dari sahabat Batu Beling ini. Mungkin gini, saya mengawali Batu Beling dari proses kejatuhan hidup. Kejatuhan hidup kan jatuh hidup itu Mas. Jadi gini, balik mau tadi, Allah sudah menciptakan kita sama makhluknya. Di saat itu, ya namanya apa? Ini kembali lagi Mas. Dulu karena saya lama bergaul dengan lingkungan yang memang bukan Muslim. Kebanyakan terus terang dulu saya beberapa tahun itu bergaulnya dengan etnis tertentu, ngomonglah orang China. Sistemnya saya pelajari, saya ikuti, saya dapat ilmu dari situ. Saya pun SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah pun negeri. Jadi isinya sing bener-bener sesuai dengan keyakinan Islam itu rasanya minim banget, gitu. Nah, karena itu tadi, alhamdulillah selama saya hidup diomongi susah banget itu nggak pernah, Tapi di saat titik itu saya memang benar-benar susah. Susahnya gini Mas, aset aku punya, aset aku punya, mobil aku punya, rumah aku punya, tapi duit kan duit Mas. Loh, saya pernah ngalami duit orang pulebul kan duit, pernah saya ngalami seperti itu. Saking parahnya sampai seperti itu. Iya, makanya jatuhnya karena apa ya? Memang takdirnya Allah seperti itu. Padahal di waktu saya masih muda, saya umur 35 tahun saya bisa survive, harus bisa jaya. Ternyata Allah membalik. Di usia saya 40, hampir 40. Di saat itu saya jatuh benar-benar di bawah karena saya salah jalan. Gak manut kalau manual book yang diberikan Allah. Padahal aku ngombe ora tahu, main gak tahu, medok ya ora tahu, sapa sing mau limo itu apa awan gak hafal. Tapi ya Allah kok saya seperti ini. Ternyata ya itu tadi, saya salah jalan. Ada beberapa hal yang biyen gak usah biyen lah, maksudnya sekarang yang di tertentu kan, wah urip nek gak utang gak keren, gak semangat itu. Iya kan? Masih sekarang pun masih enggak kredit, enggak semangat. Enggak nyentel. Padahal itu di Al-Quran nggak boleh kan, riba apapun nggak boleh. Di saat itu saya ketemu teman kayak ditampar. Akhirnya harus gitu ya lah. Biyen itu apa sih Mas? Tuku omah ya lewat bank, lewat BRI, tuku mobil ya lewat finance, butuh apa lewat kartu kredit ya. Kenapa itu umum? Padahal Allah itu nggak ridho. Makanya saat itu saya benar-benar dikasih titik yang terbawah. Akhirnya, akhirnya saya taruh. Saya ketemu teman, kalau kamu mau kaya sungguhan. Ojo kayak sugi utang.
ngopo kaya hutang, ojo sugih utang, ngono lho. Ketokane sugih tapi utang kabeh. Nah, saat itu memang bener tak nulno kabeh, udah saya mulai merintis bener-bener dari nol. Bingung tapi Mas, kerja apa ya aku? Gitu. Dunia ibu, nyonya istri saya bilang, wis Pak, wis ojo kerja di proyek lagi, jangan intro lagi. Tak taruh, memang bener tak taruh. Dalam 1 tahun saya merenung mau siapa ya. Kadang lihat teman enak misalnya, wah iso sugih kena opo carane kayak apa saya pelajari. Oh ternyata ini. Akhirnya ya sudah dalam itu saya berproses. Saya tinggalkan dunia sing selama ini mlebu no rumah makan, mlebu no ngone hotel, di mall. Di saat itu malah saya dari benar-benar udah saya nggak mau ke sana lagi. Bangun bener-bener awalnya saya batu beling ya kayak gawe ini ya, ini kan itu lampu apa memang asal mula batu beling itu batu sama beling intinya kan itu. Saya ikut di kerajinan di apa di pameran ikut di Perindak nggak salah dulu itu saya di kota terus pindah kota diajak provinsi diajak sampai saya pernah pameran tingkat internasional dengan nama batu beling. Tapi namanya Allah belum ridho ya belum. Padahal di saat itu tahun 2000 berapa ya? 2009 atau 2008. Aku untuk ekspor batu beling produknya 1 juta entek Mas. Nyata waktu itu. Iya saat itu. Tapi ya enggak. Waduh kok enggak gini ya. Ya makanya tak diwekek bener-bener dari nol, saya ngerintis lagi, wis tak bubar nol sekalian, udah. Bener-bener dari nol. Bener-bener dari nol, saya merenung sampai akhirnya ada teman, Mas, iso gawe koyo ngene. Awalnya saya tolak, enggak lah kok proyek lagi. Tapi saya renung lagi, dunia saya atau dunia itu. Di dunia ya tukang lah, dunia pertukangan, mau nggak mau kan. Ya wis lah bismillah kita coba. Kita coba masang ketemu teman nih, masang plafon, masang ini. Cara nih di saat itu saya banyak belajar dengan teman saya bahwa saya harus colok kalian saya itu harus hijrah, membenahi diri. Yaitu nanti yang spiritual ayo kita ngobrol. Ya. Nah, mulai rekrutmen pegawai. Pertama pegawai yang saya rekrut itu ya kadang-kadang apa ya, kadang-kadang berbesmili gitu. Yang yes pokoknya kerja dulu sambil jalan. Modal yang sisa-sisa aja. Ternyata memang nanti di cerita saya berikutnya akan saya ceritakan ngawali batu beling kaya apa. Sampai batu beling bisa alhamdulillah sebesar ini tanpa modal spesial pun dari baik bank, dari apapun. Enggak. Bisa seperti ini karena apa? Yang pertama, saya didukung dengan tim. Ada Mas Yevi, Mas Umar, orang-orang batu beling yang amanah. Kemudian saya selalu mengajak bahwa saya berkeinginan membentuk perusahaan ini benar-benar syariah. Benar-benar semua nilai keagamaan harus kita junjung tinggi. Supaya apa? Nek biyen aku boleh duit. Ternyata ketemunya bukan duit, pikiran. Wah, sesuk bayaran arek kondio. Soalnya itu tadi. Tapi setelah saya merubah ini, ternyata Allah memberi yang luar biasa. Apa yang sekarang nyari keberkahan? Konsepnya sudah beda. Golek berkah malah oleh rezeki yang banyak. Bener. Sampai kadang kemarin ada pegawai bank sini, Pak Anto dulu bangunnya gimana? Utang bank di sana. Saya nggak punya utang. Dan memang prinsip saya nggak mau utang dan tidak mau diutangi. Enak tuh. Sampai sekarang. Nggak mau utang dan nggak mau diutangi. Ya. Sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah. Soalnya begitu kita tunduk ke situ, ya memang iman harus mulai dijaga. Ya, boleh berkah ya kayak ngono carane itu. Ya kurang lebih itu sih, Bos, Mas. Nah, ini saya dari tadi dengerin ini menarik ceritanya. Jadi penasaran sama cerita selanjutnya. Ya, nah
poin-poin yang perlu diingat kisah hijrahnya ini. Mungkin episode berikutnya, next session berikutnya nanti kita kupas lebih dalam proses hijrahnya ini. Nah, semoga nanti bermanfaat untuk kita semua, untuk sahabat Ngobus nanti. Nah, kembali ke Ngobus, Pak Anto. Oke. Harapan ke depannya, Ngobus ini sudah ada nih di Batu Beling, sudah ada podcast Batu Beling yang mereview berbagai macam produk Batu Beling, kondisi Batu Beling terbaru, update Batu Beling seperti apa, wawasan produk juga ada di situ. Nah, untuk Ngobus ini, harapan ke depannya, visi ke depannya, bagaimana? Monggo. Ya visinya kan paling enggak apa ya? Saya pengen berbagi, Mas. Intinya kan berbagi. Berbagi kan macam-macam. Kalau saya bagi rezeki, ada yang bagi ilmu. Saya pengen membagi ilmu. Nanti ilmunya bisa dua arah, bukan hanya dari saya. Mungkin dari Mas Sevi atau tamu yang lain yang bisa bermanfaat buat sahabat Ngobus yang lain. Bener Ngobus, tapi ada serius yang kita dapat dari obrolan kayak gini nih. Itu. Terus mungkin ya nanti kalau yang di Ngobus ini ya mungkin sharing seperti ini. Kebetulan kemarin ada teman saya yang calling, bro, mbak aku diwangi bagi ilmu kok. Bagi ilmu sing kayak apa, yang gimana? Ya barangkali dari pengalamanmu hidupmu yang sekarang alhamdulillah kamu lihat enak, bisa nggak sharing? Oh siap. Mungkin nanti di Ngobusnya ada 2 program, yang satu ya ngobrol kayak ini, yang satu lagi visioner. Visioner sebetulnya. Tapi lebih baik ke visioner. Visioner itu visi seorang owner, seorang entrepreneur. Bagaimana caranya membuat perusahaan, mengembangkan perusahaan, tapi dengan cara Islami, bukan cara modern atau apa. Soalnya kadang-kadang ilmu ekonomi dengan ilmu Allah ku beda, kalkulatornya beda, gitu loh. Saya pernah ngitung-ngitung kalau kalau ilmu ekonomi, Mas, dengan modal yang sedikit-sedikitnya, dengan hasil yang sebesar-besarnya. Itu sebenarnya mbok hitung temenan kayak iyo, tapi begitu wis waya nagih, ono masalah ngene, ono ngene. Akhirnya apa hitung-hitungan itu berbeda. Tapi nek ilmu Allah kadang-kadang kita memberikan yang terbaik ke customer. Akhirnya apa? Banyak kemudahan yang kita dapat. Rasulullah kan ngasih contoh, kalau kita beli kurma ditimbang, iso mantep ono. Wong saiki kan timbangannya dikurangi. Ya. Mantep ono, biar apa orangnya puas, apa keberkahannya ada. Di Batu Beling memang seperti itu. Akhirnya apa? Kita sering dapat proyek itu dibayar lunas loh ngarep. Siapa sih modali? Kalau nggak Allah, kita nggak minta, nggak apa. Itu yang nggak pernah saya dapat di era dulu. Berbagai kemudahan yang kita tidak tahu dari mana jalannya. Makanya Allah itu maha kaya. Waduh, gak jatuh modal dimodali ternyata. Lewat orang-orang tadi yang percaya kepada kita. Memang semua itu amanah, itu nomor 1. Itu Mas. Banyak poin yang perlu dieksplor lagi sebenarnya. Tapi ya itu tadi, keterbatasan waktu sebenarnya. Nanti kalau terlalu panjang, sahabat Ngobus nanti malah malas lihatnya, nanti nggak ada poin-poin pentingnya gitu. Nah, terakhir Pak Anto nih. Sebagai ngopi. Sesuai ya. Sebenarnya saya nggak ngopi, bukan pecandu kopi. Kameramen ini perlu kopi kelihatannya, biar nggak ngantuk syutingnya. Ya. Nah, sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha Jatimur sukses yang ya kalau sebenarnya kalau usia segitu pengusaha ya ndak sih Pak, itu memang masa sukses, masa anu sih sebenarnya. Masa pensiun Mas. Oh iya, kalau udah muda. Dari tampilan juga masih kelihatan muda. Nah, gini. Bagi kita nih, kita yang sahabat Ngobus yang masih muda-muda, yang mungkin mau merintis usahanya, atau mungkin kondisinya yang saat ini bukan tidak mungkin di luar sana ada sahabat Ngobus yang kondisinya mungkin pernah dialami sama Pak Anto, ada pada titik 0, bahkan mungkin minus kondisinya. Nah, untuk bangkit kembali, untuk sukses kembali, mungkin bisa disampaikan motivasi atau penyemangat apa? Mungkin gini ya, sebisa mungkin ojo kayak aku telat. Nah, yang muda-muda harusnya ya sepatulah perintah Quran. Nanti tak ajari caranya.
Nah, aku menyesal, taunya wis tuwa. Terlambat. Dengan jatuh bangun. Makanya dengan jatuh bangunnya saya ini, saya membagi ilmu. Nek iso kayak aku. Yap. Di masa muda silahkan. Berkarir, berentrepreneur tuh nggak harus buka perusahaan sendiri. Enggak, sekarang banyak tempat, banyak space orang-orang yang mau sukses itu. Contoh di Batu Beling, saya sendiri kan saya sudah mulai cukup. Siapa yang mau berkarir, silakan. Aku punya space, silakan. Saya sistemnya nanti akan kita sampaikan. Jadi saya mengikuti ya ini apa yang ada di saya. Seberapapun yang Allah beri itu bukan punya kita semua. Nah, saya meyakini, baikku cuma sepertiga. Yang lainnya ya milik semua. Itu. Makanya di Batu Beling ini memang saya rancang perusahaan yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Saya ingin siapapun yang bekerja di sini itu merasa kayak perusahaan sendiri. Makanya nanti akan saya jelaskan bahwa di Batu Beling ini sistemnya seperti apa, penggajiannya seperti apa. Kemarin aku diparani wartawan. Yep. Biasa. Konco dewi. Ya, golek-golek anu lah. Tapi sebenarnya itu saya seneng. Tanya, Pak, karyawan di sini gajinya berapa? Loh, kok sampean tanya gitu? Kayak jawab gitu. UMR nggak, Pak? Sampean pernah jadi pengusaha nggak? Kayak gitu kan. Belum, Pak. Sampean digaji UMR nggak? Enggak, Pak. Ya sudah, jangan tanya. Gitu kan. Gampang loh. Nah, memang membuat perusahaan itu semudah itu. Pemerintah membuat aturan sama ini. Iya, tapi insya Allah nanti orang-orang yang sudah amanah di Batu Beling, ya lebih kalau UMR. Kayak gitu kan. Kenapa? Saya ada sistem gaji dan ada rezeki. Gitu aja. Kalau gaji itu kewajiban perusahaan, rezeki ayo golek bareng-bareng. Rezeki itu Allah yang ngasih. Ayo golek bareng-bareng. Saya pengen yang ada di sini mentalnya bukan mental karyawan. Mental mitra kerja, mitra perusahaan. Itu ayo sama-sama. Perusahaan gede kita sama-sama dapat gede. Pertama saya punya meyakini baikku cuma sepertiga. Hanya sepertiga yang punya saya. Lainnya siapa? Ya mau untuk investasi, untuk karyawan, untuk apa. Dan yang paling pasti, jangan lupa untuk berbagi. Ya, saya sudah membagikan, sekian persen untuk zakat, untuk ini. Kenapa? Berbagi itu kunci sukses di Batu Beling. Ya, berbagi poinnya. Berbagi. Sebenarnya ada dua hal yang memang perlu kita benar-benar pahami. Simple. Begitu biar aku jatuh, Mas. Surat yang tak paling wilingi tak wocok benek sholat itu apa? Al-Kausar. Sholat jangan berkorbanlah. Sholat ya sih kuat. Oh iya, biina atau kita Al-Kausar. Kon sabar. Ya. Akhirnya, oh iya, ternyata Allah itu kalau kita memang yang selama ini rodo angel itu uang ngelingkan antara Islam dan kehidupan kita itu. Nek rukun iman ya pokoknya digawe sholat, kayak sembahyang, kayak gini kok Allah. Padahal enggak, kita kan butuh muamalah, butuh itu. Kita harus mulai mencari itu. Nanti satu-satu. Ya, ingat ya, ini nanti kita sudah dapat poinnya. Di next program berikutnya, di episode berikutnya nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Ada bagaimana Batu Beling ini didirikan sama Pak Anto, bagaimana prosesnya, perjalanannya sampai sistemnya seperti apa, kok beda sama perusahaan-perusahaan yang lain, kok bisa survive sampai saat ini, bahkan selama masa pandemi, Pak ya. Siap. Karyawan tidak ada yang dikurangi, malah nambah. Bertambah. Ya, padahal ya di luar kan banyak nih ya, perusahaan-perusahaan besar itu. Ya sama tadi itu, Mas. Sekarang beban UMR. Padahal perusahaan skala nasional gitu ya. Ya nggak tahu lah. Saya kira masalah nasional, Mas. Nek kawinnya akeh ya ngeluh ya. Alhamdulillah waktu COVID itu hanya 9 bulan nggak salah kita pernah merasa. Tapi nggak masalah. Seandainya itu ikut UMR, wadah ngelempar di awal. Soalnya apa? Mau nggak mau kan harus
Ya banyak perusahaan yang gelempang kan, ya termasuk di Batu Beling kan ada beberapa divisi yang saya kira food ya mau nggak mau ya terimbas. Apa mana ngarepe dipalang seperti itu ya selesai. Ya, gitu. Nanti gini Mas kameramen, tolong obrolan yang perdana ini kan obrolan perdana ini. Ya. Obrolan perdana untuk buka nanti tolong di note Mas. Nah, supaya aku nggak lupa nanti apa yang perlu kita bahas. Kalau perlu nggak itu isi. Untuk episode berapa dieksplor untuk episode berikutnya, untuk program berikutnya. Pak Anto. Oke. Terima kasih saya sudah dipanggil ke sini. Ya, gini Mas Yewi, untuk menutup ya, closing Yep. statement. Saya pengen podcast ini agak beda. Ya. Kita nggak terlalu serius, nggak tahu apa. Kalau perlu ayo kita suatu saat siapapun ayo saling nguliti. Meskipun saya punya pengalaman, Mas Murino juga punya pengalaman yang dan satu sisi, ayo kita bagi juga ke yang lain. Sahabat Ngobus. Bener. Termasuk Mas Murino kan termasuk timnya di Batu Beling. Ayo kita kupas barangkali. Ya ada sahabat Batu Beling yang sahabat Ngobus yang lain pengen gabung di Batu Beling, siapa tahu. Kita buka space, buka santai, kita ngobrol santai ya Mas kameramen, kita ngobrol santai atau apa-apa. Nanti ya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini ada manfaatnya lah buat yang lain. Itu. Dalam yang mau mungkin ada kata-kata inspiratif untuk closing. Nah, ini bisa jadi status ini nanti ya, status ini. Kata-kata inspiratif. Nah, mungkin bisa jadi program salah satu apa ya? Program spesial. Setiap closing harus ada kata-kata inspiratif dari narasumber gitu. Monggo Pak. Oh, apa Mas gak siap ngene. Loh langsung dari inspiratif itu apa ya? Waduh. Aku tuh bukan penyair, maksudnya kata-kata inspiratif itu orang ngangel. Mungkin nanti bisa saya mencari lah di apa yang saya obrolkan tadi itu. Yang penting gini lah. Ayolah kita mulai hari ini ya untuk berubah menjadi baik. Baik yang seperti apa? Ya besok kita ngobrol. Caranya kayak apa? Nah, sudah dapat ya. Teksnya nanti diperbesar nanti. Jadikan thumbnail. Pak Anto, terima kasih wawasannya, terima kasih informasinya. Ngobus ini bisa mungkin jadi inspirasi untuk sampai nggak jadi serius gini ya kita sama-sama ngobrolnya santai tapi inspirasinya ini loh yang bikin adem itu. Nanti pengen Mas aku ya gantian Mas kameramen sih gini sampai sini sahabat Ngobus dipanggil. Iya, ngobrol sini. Boleh kontak kita, ada kontak itu nanti di bawah. Ada pasti saya cantum. Siap. Itu Pak Anto. Terima kasih. Saya juga mohon maaf barangkali ada kata-kata yang nggak pantas atau gimana pun ya. Ya namanya Ngobus. Ya, seneng Ngobus. Ya. Ngobrol serius. Oke, gitu aja Mas Yewi ya. Terima kasih. Sami-sami Pak Anto. Matur suwun. Sampai jumpa di program berikutnya, di episode berikutnya. Salam Batu Beling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngobus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.